Beliau menjadi guru tata negara. Lah, kenapa kok jadi guru tata negara? Al-Quds, daerahnya namanya Al-Quds. Karena orang Jawa, kejauhan, akhirnya yang kita kenal sekarang dengan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Syukron udah klik video ini, video pertama aku. Kira-kira apa sih latar belakangnya dibuatnya video ini? Jadi sebenarnya kemarin itu aku habis lihat ceramahnya Ustadz Salim Afillah yang ngebahas tentang Wali Songo. Banyak kata-kata yang barusan aku tahu dari beliau. Jadi aku gemes banget pengen bikin video ini. Jadi video ini beberapa rangkuman dari ceramahnya beliau tentang Wali Songo. Wali Songo. Udah pada tahu sih pasti Wali Songo itu siapa, beliau itu siapa. Cuma ini aku bakalan share aja beberapa yang aku dapetin dari beliau. Wali Songo berasal dari dua kata, wali dan juga songo. Wali sendiri berarti waliullah atau orang-orang yang dekat dengan Allah, berasal dari bahasa Arab. Kalau songo sendiri dari bahasa Jawa yang artinya sendiri. Nah, ternyata ada sumber yang bilang kalau Wali Songo itu asalnya itu wali sana, wali sono. Jadi wali yang berada di sono, di tempat di wilayahnya sono, di wilayahnya sana. Dan ada juga pendapat beberapa tokoh sejarawan seperti Profesor Ahmad Mansur Suryanegara itu bilang kalau sebenarnya Wali Songo itu asal katanya wali sana. Sana sendiri dari bahasa Arab yang artinya pujian. Karena Wali Songo selalu melakukan hal-hal terpuji, sampai akhirnya orang-orang muslim, bahkan non-muslim itu dulu memuji beliau. Contohnya kayak Syekh Maulana Malik Ibrahim itu mendapat gelar Wong Agung Majapahit dari Maharani Suhita. Karena beliau-beliau memang diakui selalu melakukan hal yang terpuji. Nah, kalau bahas tentang Wali Songo, pasti kalian juga gak asing sama kata-kata sunan. Kamu udah pada tahu sunan itu apa? Yang jelas berasal dari bahasa Jawa. Orang-orang Jawa pada tahu nggak sunan itu apa? Soalnya aku sendiri aja nyari sunan itu apa ya. Dia tahu kalau sunan itu julukan untuk sunan Wali Songo. Cuman akhirnya aku barusan tahu kalau sunan itu asalnya dari kata susuhunan, yakni tempat meminta bantuan. Jadi sunan itu julukan untuk orang-orang yang diagungkan atau dihormati pada zaman dulu. Nggak cuma Wali Songo aja. Banyak sunan-sunan yang lain. Bahkan raja-raja itu juga disebut dengan sunan. Kayak Kesunanan Surakarta yang ada di Jawa Tengah. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang heran. Kira-kira Wali Songo itu beneran ada nggak sih? Gitu kan? Jawabannya ada. Karena ada beberapa pustaka yang ditemukan membahas tentang Wali Songo. Yang pertama, 2 naskah Handboek van Bonang yang ditemukan di Leiden, Belanda. Ceritanya gimana kok bisa sampai Belanda? Nah, menurut Schreek, gimana nih cara ngomongnya? Kayaknya bahasa Belanda. Schreek insya Allah ya. Peneliti buku-buku itu atau peneliti naskah-naskah Handboek van Bonang bilang kalau dulunya ini dirampas oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1956 di Jawa. Kemudian dibawa ke Belanda. Apa aja sih isi bukunya? Isi buku yang pertama menjelaskan tentang rangkuman-rangkuman kajian dari Sunan Bonang. Yang kedua, notulasi dari musyawarah para wali tentang aliran-aliran sesat. Apa-apa aja aliran sesatnya, bagaimana cara menanggulanginya. 2 buku ada di Belanda. Kemudian pustaka yang kedua ada Koprak Ferrara yang ditemukan di Museum Ferrara, Italia. Apa sih isinya? Isinya yaitu catatan-catatan kajian oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, Serat Wali Sana, tulis zaman Sultan Agung yang mengisahkan tentang kiprah Wali Songo. Sekarang menjadi pustaka di Yogyakarta. Kalau kalian penasaran, sanjangnya atau katanya Ustadz Salim masih ada di sana. Monggo, dan Yogyakarta, tindak mereka, tahu datang mereka sawat. Nah, di buku ini dijelaskan asal-muasal masuknya Wali Songo di Indonesia. Jadi, berawal dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang saat itu menempuh pendidikan di Mesir. Beliau tertarik nih sama bukunya Ibnu Battuta. Yang kebetulan Ibnu Battuta di situ membahas tentang negeri-negeri Kepulauan Timur atau Nusantara. Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim langsung tertarik dong. Karena kalian tahu kan, Nusantara itu
begitu suburnya, begitu Masya Allah. Karena beliau udah sangat tertarik sama yang dikisahkan oleh Ibnu Battuta, auto langsung OTW ke Nusantara. Kalau sekarang Mesir ke Nusantara atau ke Indonesia itu beberapa jam udah sampai kali ya, atau berapa hari lah ya. Kalau dulu, bayangin aja, dulu belum ada pesawat. Totalnya berapa hari, berapa bulan? 2,5 tahun ke Indonesia. Masya Allah kan, perjuangannya beliau. Tapi emang orang dulu-dulu itu penjelajah banget ya. Kayak yang nemuin pulau-pulau, nemuin ya guys. Nah, sampailah Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Kebetulan sedang perang. Perang apa? Perang Parekrek. Perang saudara antara Wikramawardhana dengan Pri Wirabumi. Wikramawardhana menantunya Hayam Wuruk, Pri Wirabumi putranya Hayam Wuruk dari selirnya. Itu kondisinya Wikramawardhana ini ada di Mojokerto, kemudian Hayam Wuruk ada di Banyuwangi. Jadi keadaannya di Gresik itu pas waktu itu, warga-warga pada takut nih. Karena ada perang, sawah-sawah terbengkalai, kemudian pasar udah hancur berantakan, kayak gitu keadaannya pas waktu itu. Kemudian Syekh Maulana Malik Ibrahim datang. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Bukan mendirikan pesantren, bukan mendirikan masjid, tapi membuat sawah, membuat bendungan, melakukan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh warga pada saat itu. Jempol kan? Masya Allah kan strategi dakwanya. Kemudian Syekh Maulana Malik minta tolong ke warga-warga. Monggo bantu kulo, monggo silakan saya dibantu dia Pak. Ini saya ingin mendirikan bendungan, saya ingin membuat sawah, saya minta bantuannya untuk bareng-bareng bersama-sama kita dirikan sawah ini, bersama-sama kita dirikan bendungan ini. Karena di Mesir dulu Syekh Maulana Malik Ibrahim itu udah pengalaman lihat orang-orang Mesir yang bisa mengatasi sungai Nil menjadi sumber untuk penyubur di tanah Mesir. Oleh karena itu Syekh Maulana Malik Ibrahim mengamalkan apa yang beliau tahu di Mesir untuk dijadikan di Gresik. Dan akhirnya semakin banyak sawah-sawah, semakin banyak bendungan-bendungan. Karena kerjanya tiap hari, otomatis warga-warga juga pada tahu nih kalau Syekh Maulana Malik Ibrahim sedang melakukan sesuatu, sedang melakukan salat. Dan warga-warga kepo dong. Akhirnya tanya dong, Kanjeng Susunan sedang melakukan apa? Tanya kepada Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dijawab akhirnya, saya sedang sholat kepada Allah. Akhirnya lanjutlah dakwah-dakwah beliau itu secara seperti itu, pelan-pelan diceritakan seperti ini, dikasih tahu seperti ini, seperti itu. Nah, disitulah awal mula Gresik itu tahu tentang Islam. Karena sebelumnya kan masih hidup Buddha ya. Nah, setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim belum selesai, ada lagi yang datang dari Maghrib atau Maroko, yakni Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghribi. Beliau datang kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian tanya, Syekh, aku kudu apa? Syekh, aku ngapain nih? Maksudnya itu dakwanya ya, aku harus ngapain gitu. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim bilang, sanjang. Jadi Syekh di sini tuh banyak banget, kayak keramat-keramat gitu banyak banget, kayak hal-hal mistis itu masih banyak banget. Jadi Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghribi, gimana kalau ngerukyah aja? Jadi rukyah tempat-tempat yang ada di sini yang katanya mistis-mistis. Akhirnya sama Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghribi dirukyah beneran. Akhirnya udah hilang dah, itu yang mistis-mistis itu udah hilang semua. Nah, Syekh Maulana Abdurrahman Al-Maghribi ini yang akhirnya nanti punya cucu Sunan yang identik dengan wayang, yakni Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Nah, kemudian setelah itu ada lagi yang datang ke Jawa, yakni Syekh Maulana Ahmad Rahmatullah. Datang ke Ampel, beliau menjadi guru tata negara. Lah, kenapa kok jadi guru tata negara? Strateginya bagus nih guys. Kenapa beliau kok jadi guru tata negara? Selain karena beliau mumpuni juga ya di tata negara, karena beliau itu menggaet para pangeran-pangeran, para putra-putra bangsawan, putra-putra adipati. Ini udah beda footage nggak sih? Gerak. Oh, deh. Nah, habis itu ada lagi Syekh dari Palestina, Syekh Maulana Ja'far Shadiq, yang pas waktu itu masih kecil ya, bersama ayahnya, Syekh Maulana Utsman Haji.
Nah, ketika beliau datang, direkomkan sama Sunan Ampel untuk menjadi pelatih tentara di Majapahit. Ketika Syekh Maulana Ja'far As-Shadiq udah besar, beliau itu berpindah ke pantai utara untuk berdakwah. Pas waktu itu, beliau keingat sama tanah kelahirannya di Palestina sana, Al-Aqsa. Akhirnya beliau mendirikan masjid dengan nama yang sama, yakni Masjid Al-Aqsa. Dan nama daerahnya juga, beliau samakan juga jadi Al-Quds. Daerahnya namanya Al-Quds. Karena orang Jawa, kejawen, akhirnya yang kita kenal sekarang dengan nama Kudus. Seperti itu guys. Dan dakwah itu terus berlanjut. Intinya itulah cerita awal atau kisah awal mana para wali songo itu berdakwah di Jawa. Nah, kalian kalau penasaran sama ceramahnya beliau, udah aku kasih deskripsi nih di bawah. Boleh banget dilihat kalau penasaran. Ini cuma rangkuman dikit-dikit aja. Semoga apa yang aku jelasin ini tadi ada yang bermanfaat ya. Barangkali kalian ada yang belum tahu. Karena sejujurnya aku juga awalnya gak tahu cerita-cerita kayak gini tadi. Terus kemudian lihat ceramahnya Ustadz Salim. Kemudian bener-bener yang what? Ternyata kayak gini ceritanya. Ya Allah, seru banget sih sejarah itu. Barangkali bermanfaat. Terima kasih udah nonton. Kalau ada yang belum aku sebutin, terus kalian mau nambahin atau mau ngoreksi, boleh banget komen di bawah. Karena ini judulnya sharing-sharing aja tentang sejarah. Aku tahu, yang aku tahu aku kasih tahukan kalian. Yang kalian tahu silahkan di komen di bawah. Biar kita sama-sama tahu. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini emang temboknya itu ada wallpapernya guys. Aku nggak berani untuk ngepaku, jadi aku tempelin aja sama apa namanya hanger sama pengait yang pakai lem itu loh. Ternyata kagak kuat. Tapi ini udah berapa minggu sih kagak gerak, kok tiba-tiba ini tadi gerak ya.